Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hasan ibni Bishr yang ma'ruf populer dengan sebutan Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, di dalam salah satu karya beliau, Nawadirul Usul fi Ma'rifati Ahaditsir Rasul, juz awal, halaman 576 sampai 577. Di sana beliau menceritakan pada hadis yang ke-818, beliau meriwayatkan hadis dari ayahanda beliau. Ayahanda beliau dari gurunya Muhammad bin Hasan, dari gurunya Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak, dari gurunya Imam Ma'mar, dari gurunya Imam Zuhri, dari gurunya sahabat Al-Jalil Sayyiduna Anas bin Malik khadimun Nabi radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Anas? Bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama baginda Nabi, lalu kemudian baginda Rasulullah bersabda, yattali'u alaikum al-ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul, akan tampak seorang calon ahli surga. Ternyata benar. Tidak seberapa lama ittala'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba muncul seorang sahabat dari kalangan kaum Ansar. Tanaddafa lihyatuhu min ma'i udhu'ihi. Dia janggutnya bersih karena pengaruh air wudhu yang diambil oleh beliau. Mu'allikun na'laihi fi yadihi shimal. Dia mengikatkan kedua sandalnya pada tangannya yang sebelah kiri. Lalu kemudian keesokan harinya Rasulullah juga bersabda, sebentar lagi akan muncul seseorang calon ahli surga. Ternyata setelah muncul rajul Ansor yang kemarin. Hari ketiga seperti itu. Sebentar lagi akan muncul kepada kalian seseorang, dia adalah calon ahli surga. Lalu kemudian sahabat penasaran. Sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah menyatakan akan muncul kepada kalian calon ahli surga. Lalu sahabat penasaran, seperti apa kira-kira ibadahnya orang ini? Dibayangkan hebatnya ibadahnya, luar biasa pasti, di atas rata-rata. Maka tampillah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini menyelidiki di mana rumahnya orang ini. Dicari. Setelah ketemu, sahabat Abdullah bin Amr bin As minta izin untuk bermalam di rumahnya. Ingin menginap. Diizinkan. Lalu kemudian malam-malam sahabat Abdullah bin Amr bin As bangun untuk melihat ibadah apa yang dia lakukan. Ternyata tidak ada yang istimewa. Dia tidur hanya pada sepertiga malam yang terakhir. Dia mengambil wudhu. Lalu kemudian tidak seberapa lama dia berangkat ke masjid. Tidak ada tahajud yang istimewa, witir yang sekian rakaat, tidak ada. Tidak ada zikir yang begitu panjang dia lakukan, tidak ada. Sehingga apa kata Abdullah bin Amr bin As?
Fakittu ahtakiru amalahu. Aku nyaris meremehkan ibadah yang dia lakukan. Sampai pada akhirnya aku bertanya langsung kepada si pemilik rumah. Wahai fulan, fulan, fulan. Aku sebenarnya bertamu menginap di rumahmu ini karena penasaran. Karena aku mendengar baginda Rasulullah bersabda, akan muncul seorang laki-laki calon ahli surga. 3 hari berturut-turut baginda Rasulullah menyampaikan itu. Ternyata aku bermalam di rumahmu 3 malam berturut-turut. Aku tidak melihat keistimewaan ibadah yang engkau lakukan. Sampai aku meremehkan ibadahmu. Lalu apa jawabnya rajulun minal ansar tersebut? Subhanallah. Apa kata beliau? Faqala ma huwa illa ma qad ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wa la aqsiduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Seperti yang kau lihat, ibadahku tidak ada yang istimewa. Tahajudku tidak ada yang istimewa. Zikirku tidak ada yang istimewa. Cuma ketika aku bangun tidur sebelum berangkat sholat subuh, aku bersihkan dendam, iri, dengki dari dalam hatiku. Aku bersihkan, aku sterilkan dengki, iri, hasut dari siapapun, dari semua umat baginda Nabi besar Muhammad. Aku sterilkan hatiku dari iri, dengki kepada semua umat Islam. Wala aqsiduhu, aku tidak dengki, tidak iri hati atas rezeki kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad. Aku sterilkan hatiku. Aku bertemu dengan orang yang lebih alim dariku. Aku tidak iri kepada kealiman orang tersebut. Aku bertemu dengan orang yang lebih kaya dariku. Aku tidak iri dengan kekayaan orang tersebut. Aku berjumpa dengan orang yang tampan, dengan orang yang diberi kelebihan. Aku tidak dengki dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz yang ke-10 halaman 65, beliau menyebutkan salah satu penyebab dengki karena tidak terima dengan bagian Allah. Maka orang yang dengki berarti dia tidak terima dengan pembagiannya Allah. Itulah penyebab orang dengki. Maka bersihkan hati kita. Karena ketika kita dengki kepada orang, dengki karena kekayaan orang yang melebihi kita, dengki karena ilmu orang yang melebihi ilmu kita, sebenarnya kita tidak terima kepada qada Allah. Sebenarnya kita tidak terima kepada qadar Allah. Dan salah satu dosa terbesar adalah tidak terima dengan qadanya Allah, tidak terima dengan pembagiannya Allah. Salah satu dosa terbesar. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari iri dan dengki. Allah menjauhkan kita dari perangai yang tidak baik, yaitu tertanamnya iri, dengki, hasud di dalam hati kita. Allahumma tahhirni minal hasud, tahhirni minal hasad, tahhirni minal hijid wal ghil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.